Halo, selamat datang kembali ke kelas psikologi sosial. Kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Jadi seperti yang mata kuliah metodologi penelitian yang kalian ambil, ini hanya sebagian kecil informasi mengenai metodologi penelitian. Tapi bagaimana metode penelitian ini digunakan di psikologi sosial, atau bagaimana kalau kalian mau mengambil topik-topik psikologi sosial saat melakukan penelitian. Oke, ini fokus utamanya ya kita di video kali ini, ada fenomena sosial di Indonesia, penelitian, desain penelitian, arah baru penelitian psikologi sosial, isu etika pada penelitian psikologi sosial. Nah, fenomena sosial nih kalau dilihat fotonya ini mungkin sekitaran kampus ya. Mirip. Nah, ini juga baru aja terjadi di tempat kita hal-hal yang seperti ini. Nah, misalnya salah satunya seperti itu. Sebenarnya kalau fenomena sosial itu sendiri besar ya, coverage diskusinya, karena ya misalnya juga kenapa orang awal-awal pandemi itu panik buying misalnya, semuanya orang mau belanja takut kehabisan ini dan itu. Fenomena sosial apalagi nih, misalnya kalau di Indonesia kenapa kalau nolongin orang itu bisa berjamaah gitu, bisa rame-rame. Jadi ingat aja beberapa kejadian-kejadian yang viral di sosmed yang membantu orang. Nah, kenapa sih orang Indonesia bermurah hati misalnya kayak gitu. Jadi basically fenomena sosial not necessarily something bad, it could be also something good. Nah, penelitian. Nah, yang pertama, penelitian itu dilakukan berdasarkan kerangka filosofis tertentu. Nah, di sini memang maksudnya filosofis tertentu di sini adalah arah dari penelitian ini, apakah cara berpikir, logika berpikir induktif atau deduktif seperti itu. Menggunakan berbagai prosedur metode tertentu yang diajukan validitas dan reliabilitasnya. Didesain dengan menghindari bias dan subjektif. Oh, maksudnya objektif. Anyway, nah hipotesis. Jadi tapi ini perspektifnya sangat penelitian kuantitatif yang itu relate sama apa yang sedang kalian ambil ya, mata kuliah kuantitatif. Nah, penelitian dimulai dengan anggapan yang disebut dengan hipotesis. Jadi kalau hipotesis itu muncul dari perjalanan panjang juga sih, nggak ujuk-ujuk ada hipotesis. Jadi hipotesis itu muncul dari saat fenomena tadi, ketemu isu-isunya apa dan ketemu problem penelitiannya apa, lalu theoretical grand teorinya apa, lalu bagaimana interaksi satu variabel dengan variabelnya sehingga ketemu yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan penjelasan sementara yang didasarkan pengamatan penelitian akan fenomena sehari-hari yang ia alami ataupun ketidakpuasannya akan penjelasan teori yang sebelumnya mengenai perilaku sosial tertentu. Desain penelitian ada metode observasi, metode korelasional, metode eksperimen. Ya, observasi sebenarnya sih kalau observasi aja nggak cukup ya, harus ada wawancara, karena kadang-kadang observasi baru menggambarkan perilaku spesifik, pola perilaku spesifik, tapi kita belum bisa mendapatkan kedalaman dari hasil observasi tersebut. Nah, metode observasi biasanya dipakai di penelitian-penelitian etnografi. Ini kaitannya penelitian kualitatif terkait dengan bertujuan menyediakan gambaran mendalam dan detail mengenai kehidupan praktis sehari-hari. Kalau nggak mendalam ya harus dibarengi dengan wawancaranya. Dan etnografi itu kenapa dia bisa mendalam, karena peneliti itu bisa tinggal dengan responden penelitiannya berbulan-bulan bahkan sampai setahunan gitu. Yang kedua, analisis arsip penelitian ini adalah sebuah langkah yang digunakan peneliti untuk menguji akumulasi dokumen-dokumen atau arsip suatu budaya.
Jadi sebenarnya ini menghitung, jadi topik ini berapa kali muncul atau kategori ini berapa kali muncul. Nah, itu juga masuk ke observasi. Nah, metode observasi merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri maupun tipe dari kelompok tertentu. Peneliti melakukan pengamatan pada orang-orang dan melakukan pengukuran atau mencatat kesan-kesan dari perilaku yang ditampilkan. Kelebihannya bisa menjelaskan secara detail perilaku sosial di suatu kelompok. Kelemahannya tidak dapat memprediksi suatu perilaku sosial, ya karena ini dia kualitatif itu bukan memprediksi tetapi lebih pada menggali. Nah, metode korelasional ini adalah metode yang paling sering digunakan di penelitian S1 karena mengaitkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, tapi ada kelemahannya tidak mampu menetapkan hubungan sebab akibat di antara kedua atau lebih variabel. Untuk mengumpulkan data melibatkan cara terstruktur menggunakan survei gitu. Maksudnya ini adalah saat pengisian skalanya ya. Jadi ditanyain satu-satu. Ini kayaknya model zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya agak berat untuk melakukan mengumpulkan data pakai skala lalu diwawancarin satu-satu dengan kondisi seperti ini ya. Kecenderungan memang akan dilakukan dengan cara disebar melalui pakai seperti perangkat-perangkat yang membantu mengumpulkan data lalu diminta diberikan instruksi secara tertulis kepada seluruh respondennya. Nah, yang terakhir metode eksperimen. Nah, ini metode eksperimen bisa dilakukan di laboratorium, bisa juga di konteks lingkungan nyata gitu. Jadi metode eksperimen juga bisa dilakukan secara online malah sekarang. Jadi eksperimen itu sebenarnya bisa makin ke sini makin memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian eksperimen. Nah, desain penelitian eksperimen terutama menggunakan perlakuan bisa dilakukan pada laboratorium relatif lebih terkontrol yang meningkatkan validitas internal dari suatu penelitian. Permasalahan pada desain laboratorium dalam validitas eksternal adalah apakah situasi laboratorium dapat diterapkan ke situasi sehari-hari. Nah, ini kalau dilakukan di laboratorium, tapi kalau dilakukan di dunia nyata itu juga bisa, tapi agak berat bagi S1 ya. Kalau S1 ya di lab aja. Nah, arah penelitian psikologis arah baru. Nah, munculnya isu bahwa manusia itu punya layers itu lapisan-lapisan yang besar. Nah, lalu paling ciri khas dari perbedaan satu kelompok manusia dengan manusia yang lainnya adalah masalah konteksnya atau budaya gitu. Nah, makanya di psikologi sosial itu ada 3 subjek yang menjadikan budaya sebagai salah satu bagian dari individu atau bagian dari apa yang ditelitinya. Nah, seperti psikologi lintas budaya, indigenous psychology, and juga ada cultural psychology namanya. Nah, isu etika pada penelitian psikologi sosial. Nah, etika ini terutama kalau melakukan penelitian kualitatif ya, ada namanya informed consent. Jadi bagaimana bersedia atau tidaknya responden menjadi bagian dari penelitian. Lalu jadi ya untuk apa? Untuk mencegah adanya penolakan, juga adanya jadi respondennya itu udah tahu apa yang mau dibicarakan gitu. Jadi dikasih informed consent terlebih dahulu. Oke, demikian penjelasan hari ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya.